John Jesus Torres, anggota kepolisian federal Australia ini bersaksi di persidangan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dari kesaksiannya terungkap, semasa Jessica tinggal di Australia, ada 14 laporan terkait Jessica yang masuk dalam database kepolisian Australia. Laporan tentang terdakwa atau atas nama terdakwa ini di kepolisian Australia sepanjang yang saudara tahu. To your knowledge, how many police reports under the name of the defendant that exist in the Australian police data or document or archive? I believe there are 14. Menurut saya ada 14. Ada 14 atau ada 15? Dalam berita acara pemeriksaan saudara jelaskan ada 15. Yang betul yang mana? Is it 14 or 15? Because in the police investigation report, they say that there were 15. It states 15. One of the reports is a duplication of creation. Pada BAP dikatakan ada 15, di mana salah satu dari laporan tersebut terduplikasi. Duplikasi untuk jadi laporan tersebut dilaporkan dimasukkan 2 kali. So there are 15 individual report numbers. Jadi kalau berdasarkan nomor laporannya terdapat 15 nomor laporan. But there are 14 reports that can be viewed. Tetapi hanya terdapat 14 laporan yang dapat dilihat atau ditampilkan. Laporan pertama terjadi pada 5 Juni 2008. Kepolisian Sydney mendapat laporan kehilangan barang atas nama Jessica Kumala Wongso di sebuah stasiun kereta api. 6 tahun berlalu. Pada 23 Maret 2014, Jessica Wongso ditilang oleh kepolisian Sydney karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Atas pelanggaran ini, surat izin mengemudi Jessica ditangguhkan hingga persidangan selesai dilakukan. Dan kemudian, surat izin mengemudinya ditangguhkan. Di tahun 2015, rentetan laporan terkait Jessica semakin menjadi. Pada tanggal 28 hingga 29 Januari 2015, Patrick O'Connor, mantan pacar Jessica, melapor kepada kepolisian Leichhardt di Sydney. Patrick mengaku mendapat ancaman percobaan bunuh diri dari Jessica melalui telepon dan email. Atas laporan ini, Jessica 2 kali mendapat pemeriksaan psikologis di rumah sakit. ...22 Agustus 2015, Patrick O'Connor melaporkan terjadi kecelakaan dengan pengemudi Jessica Kumala Wongso. Kecelakaan ini mengakibatkan kerusakan pada sebuah bangunan panti jompo. Jessica sendiri mengalami cedera, keretakan pada pinggul, dan memar di paru-paru bagian kanan. Dari uji sampel darah Jessica, terbukti ada kandungan alkohol dengan konsentrasi tinggi. Dan juga sebagai hasil atau sebagai akibat dari tabrakan tersebut, diambil sampel darah Nona Wongso. This blood sample resulted in a high concentration of alcohol. Dan hasil dari uji sampel darah tersebut menunjukkan bahwa ada konsentrasi alkohol yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan yang serius tadi? Apa bedanya dengan laporan nomor 2 itu? Bisa dijelaskan perbedaannya? What do you mean by serious collision? And what are the differences between this report and the report number 2? This would be considered a serious collision. Tabrakan atau kecelakaan ini dapat dianggap sebagai tabrakan atau kecelakaan serius. Because it involved extensive property damage. Karena menyebabkan kerusakan hak milik yang ekstensif. It required a vehicle to be towed from the incident. Dan juga mengharuskan kendaraan tersebut diderek dari lokasi TKP. And a person was injured as a result of the accident. Dan ada orang yang terluka atau cedera sebagai akibat dari kecelakaan tersebut. 26 Oktober 2015, Patrick O'Connor kembali melaporkan Jessica Wongso yang mengirimkan pesan singkat berisi Jessica akan meracuni dirinya sendiri dengan karbon dioksida. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan panggangan arang di kamar tidur Jessica. Kepada polisi, Jessica mengaku ia merasa depresi karena kasus hukum yang menimpanya.
Jessica akhirnya mendapat pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Royal Prince Alfred. November 2015, kepolisian di Leichhardt kembali menerima 3 laporan dari Patrick terkait Jessica yang mengancam akan menyakiti dirinya sendiri. Dari hasil pemeriksaan terhadap 3 laporan Patrick ini, polisi kerap menemukan botol minuman beralkohol, senjata tajam, dan obat-obatan antidepresan di kamar Jessica. Selain itu ditemukan pula surat yang berisi ucapan perpisahan yang ditujukan kepada keluarga Jessica. Kepada polisi, Jessica mengaku ia tengah depresi dan mengalami permasalahan tidur sambil berjalan. Menyatakan bahwa O'Connor lah yang bersalah atas kematiannya. Yup. Can you please repeat? Can you please repeat? One letter stated that O'Connor was to blame for her death. Salah satu surat menyatakan bahwa O'Connor yang dipersalahkan untuk kematiannya. The other 2 letters were addressed to her family and work, saying her goodbyes. Sedangkan kedua surat lainnya ditujukan kepada keluarganya dan rekan-rekan kerjanya untuk mengucapkan selamat tinggal. The letter to her family had some money in it. Surat yang ditujukan untuk keluarganya juga berisikan uang. The attending police believed that these were suicide letters. Polisi yang menangani kasus ini percaya bahwa surat-surat ini adalah surat-surat bunuh diri. Ms. Wongso was taken to Royal Prince Alfred Hospital. Nona Wongso kemudian dibawa ke Rumah Sakit Royal Prince Alfred, where she was involuntarily entered in for a psychological assessment. Involuntary. di mana beliau secara tidak sukarela dimasukkan untuk mendapatkan penilaian kesehatan jiwa. That's all that there is for that report. Itu saja untuk laporan tersebut. Oke. Untuk laporan ke-10 juga. Atas laporan ini, lagi-lagi Jessica harus menjalani pemeriksaan psikologis di rumah sakit. 24 November 2015 menjadi puncak kekhawatiran Patrick O'Connor terhadap Jessica. Patrick akhirnya meminta perlindungan polisi dan mengajukan permohonan agar pengadilan menerbitkan surat perintah penjauhan terhadap Jessica Kumalo Wongso. This involves a report made by Mr. Patrick O'Connor to Leichhardt Police. Yang melibatkan, laporan ini melibatkan laporan atau yang dibuat oleh Bapak Patrick O'Connor kepada kepolisian Leichhardt, where Patrick O'Connor had an apprehension of fear of violence from Ms. Wongso, di mana Bapak Patrick O'Connor memiliki kekhawatiran akan kekerasan yang dilakukan oleh Nona Jessica Wongso. He stated and wished to seek a restraining order against Ms. Wongso. Dan beliau, dalam hal ini Bapak Patrick O'Connor, meminta untuk mendapatkan perintah pengekangan atau perintah penjauhan dari Nona Jessica Wongso. Afraid for his safety and that of his friends. Tuan O'Connor khawatir akan keselamatannya dan akan keselamatan teman-temannya. As Ms. Wongso is unstable. Karena Nona Wongso tidak stabil. Meski sudah meminta perlindungan dari kepolisian Australia, Patrick kembali melaporkan Jessica atas kasus perusakan terhadap kendaraan pribadinya. Namun rupanya polisi Australia tidak dapat membuktikan jika pelaku perusakan adalah Jessica. 26 November 2015, giliran mantan atasan Jessica di New South Wales Ambulance, Christy Carter. Christy melaporkan Jessica karena absen di tempat kerja. Christy khawatir Jessica kembali melakukan upaya bunuh diri. Setelah rentetan sejumlah laporan mengenai Jessica, akhirnya pada 16 Desember 2015, pengadilan menerbitkan surat perintah penjauhan Jessica terhadap Patrick O'Connor. Dengan demikian, secara hukum, Jessica diperintahkan untuk menjaga jarak dengan Patrick O'Connor dalam jangka waktu yang ditentukan. Tim Liputan. Kedua ayah Mirna dikabarkan meninggal, diduga tahu rahasia Edi Dermawan soal kasus Jessica Wongso. Tiara Agnesia
istri kedua ayah Mirna Salihin, Edi Dermawan Salihin, dilaporkan telah meninggal dunia pada tahun 2019 silam, atau 3 tahun setelah Mirna meninggal akibat kopi sianida. Edi Dermawan mengucapkan janji pernikahan yang baru setelah berpisah dengan ibu Mirna, yakni Niketut Sianti Osko. Pernikahan mereka pertama kali diungkap Hotman Paris Hutapea melalui akun Instagramnya. Kekinian, seorang pengguna internet mengabarkan bahwa istri kedua ayah Mirna tersebut telah meninggal. Diperkirakan Tiara Agnesia wafat akibat serangan kardiovaskular. Ada hal yang mengejutkan yang disampaikan pengguna internet tersebut. Ia menyebut Tiara Agnesia tahu tentang rahasia Edi Dermawan mengenai kasus Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin. Istri barunya tahu semua tentang pembunuhan Mirna. Karena tidak ingin terbongkar, terbunuhlah istri muda ini, kata Nether dikutip dari akun TikTok @milokuc. Berbuat jahat pasti tertangkap. Jadi jangan berbuat jahat kayak gitu. Pasti tertangkap, pasti terungkap suatu hari. Susu sebelanga karir Gilang Gemilang Edi, sang ahli yang sekubu dengan Edi Salihin di kasus Mirna, mesti rusak oleh setitik nilai gratifikasi 7 miliar rupiah yang disangkakan KPK kepada Wamenkumham era Jokowi ini. Paling tidak setitik nilai itu yang diketahui publik sementara ini, entahlah jika nanti KPK menemukan nilai-nilai lainnya. Edi yang barangkali tidak menyangka jika film Ice Cold justru membuatnya jadi bulan-bulanan netizens, alih-alih jadi idola, kini harus belajar membiasakan diri merasakan dinginnya jeruji hotel Prodeo seperti Jessica Wongso, sosok yang ia yakini bersalah tanpa keraguan sedikit pun. Maka pertanyaannya gampang saja, kalau bukan Jessica itu siapa? Hantu. Hal yang menggelitik, sebelumnya sebagian netizens ramai meramalkan sang peraih gelar profesor di usia 37 tahun ini bakal berurusan dengan aparat hukum, bukan sebagai ahli tapi tersangka. Netizen pun tak sabar menanti dalil-dalil cemerlang yang bakal dilancarkan Edi sang ahli untuk menangkis bukti-bukti KPK yang dikenal tidak pernah meloloskan seseorang berstatus tersangka dari jeruji besi. Bukan tak mungkin para penggiat tagar Justice for Jessica bakal kembali menggeliat lantaran mendapat amunisi baru dari keraguan publik yang kian menguat atas integritas sang ahli di persidangan Jessica 7 tahun lalu. Sebagai pengingat, saat itu sang ahli menjadi acuan kubu JPU dan Edi Salihin karena dalilnya yang menyatakan tidak diperlukan bukti langsung atau direct evidence dalam pembuktian hukum perkara pidana, hingga Jessica Wongso pun divonis hakim 20 tahun penjara meski tanpa bukti. Killing without evidence, they put in jail 20 years. I win. Pesan Prof untuk masyarakat mengenai undang-undang KUHP yang baru ini. Ya, ini sebetulnya Saya potong sebentar. Ini kebanyakan, bahkan orang yang mengerti hukum banyak mengkritik, hanya mengkritik. ya. Ya, dan itu membawa impact yang luar biasa pada masyarakat. Apa pesan Profesor kepada kita-kita nih, para penasehat hukum lah, Ya. yang lebih mengerti hukum? Ya, kalau pesan saya cuma satu. Tolong dibaca baik-baik buku 1 dulu, baru membaca buku 2. Karena apa? Karena buku 1 itu dia memberikan landasan untuk bekerjanya buku 2. Buku 1 itu isinya asas, teori, doktrin. Makanya ketentuan umum di situ. Jadi misalnya ada pengkritik mengatakan bahwa dengan KUHP baru ini sedikit-sedikit dipenjara. Itu salah. Karena apa? Di buku 1 sudah memberikan batasan. Visi kita KUHP itu kan tadi saya katakan mencegah penjatuhan pidana dalam waktu singkat. Pidana penjara dalam waktu singkat. Pidana penjara hanya untuk jangka waktu yang lama. Jadi tidak benar kalau sedikit-sedikit dipenjara ya. Yang kedua, Pak Hotma, ini yang paling sulit, kita harus merubah mindset masyarakat Indonesia. Termasuk para lawyer termasuk aparat penegak hukum, termasuk polisi, hakim, jaksa maupun advokat. Mengapa Pak Hotma? Sederhana saja, kalau kita ini kemalingan, kita ini ditipu,
kita ini dianiaya, yang ada dalam benak kita agar pelakunya sesegera mungkin ditangkap, ditahan, dan dihukum seberat-beratnya. Artinya apa? Mindset kita kan masih mindset balas dendam. Mindset kita kan masih menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Padahal dalam KUHP baru ini sudah tidak lagi. Nah, ini yang bagi kita paling sulit merubah mindset masyarakat dan tentunya juga aparat penegak hukum. Sehingga saya kira memang perlu kita sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai ada perubahan paradigma yang sangat mendasar dengan KUHP baru ini. Untuk bedain mana suap, mana gratifikasi, gimana ya Prof sederhananya? Sederhananya begini, kalau suap itu ada kesepakatan, ada meeting of mind, ada customing antara yang memberi suap dan yang menerima suap. Sementara gratifikasi itu tidak ada kesepakatan, tidak ada meeting of mind, tidak ada customing antara pemberi gratifikasi dan penerima gratifikasi. Komentar soal edisi Ariston Institute. Oke. Gue mau ngomentari karena di Usati juga gue mau ngomentari soal Profesor Edi Haris ya. Soal dia akhirnya terkena kasus hukum, dia ikut prihatin, semua orang yang terkena kasus hukum kita mah prihatin aja lah. Tetapi hal yang terkait dengan yang kasus di sini, dia ngomentari soal dari mulai soal otopsinya, dia mau ngomentari dari mulai karakter, fisikanya, psikologi, dia mau ngomentari sampai kasus telematika, urusan telematikanya. Dia sebagai apa sih? Saksi ahli. Ahli itu bukan saksi jago. Kalian itu ada spesifik. Kalau dia di sini di kasus ini, dia jadi maunya saksi ahli apa nih? Gitu. Telematika dia mau komentari banyak hal soal telematika, kayaknya yang paling ngerti, kemudian yang lainnya. Segala sesuatu yang sudah ada ahlinya dan dianggap ahli, dia ikut ngomong, ini malah mengacaukan keahlian seorang ahli. Jadi kerancuan sekarang ahli yang mana yang mau dipakai? Nah, Profesor Edi Harisnya ini, dia nggak ada BAP-nya untuk urusan CCTV. Jadi dia ngomong tanpa sumpah. Enak dong asal ngomong aja ngonce dia bisa sebagai ahli, tapi tanpa disumpah beda. Selalu kan kita akan disumpah dan kita tahu apa yang kita utarakan berarti untuk suatu kebenaran. Gitu kan, bukan pembenaran. Ini ada orang yang tidak disumpah untuk membuat konten itu segala, ikut ngomong soal konten itu. Lah ya jadi ngacoin dong. Persepsi gue lah ya dari umum ini ngacoin. Karena apa? Nanti kemudian dia akan rancu, dia bisa mengacaukan putusan hakim karena mendengarkan yang versi dia, di mana dia bukan keahliannya di sana. Terkecuali dia memang ada di pihak yang lawannya, dia mengacaukan, sangat mengacaukan persepsi gue ya.